Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Rianjati Atmaja. Saya mahasiswa STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan yang berkaitan dengan tugas bioetika dari Pak Gregorius. Nah, saya diberikan pertanyaan nih teman-teman dari Pak Grego, yaitu 2 pertanyaan, pandangan gereja dan pandangan pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dulu. Nah, inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi atau fertilisasi in vivo. Nah, dengan cara selain hubungan seksual. Jadi, inseminasi buatan itu bisa disebut juga bayi tabung. Nah, metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada manusia. Selain itu, termasuk suatu praktik umum dalam pemijahan hewan seperti sapi, babi, kambing, dan sebagainya. Nah, bayi tabung atau bisa dikenal juga dengan pembuahan in vitro merupakan pembuahan atau inseminasi, yakni pembuahan sel telur di bagian luar tubuh perempuan dengan cara menyatukan sel telur dan sel sperma pria dan wanita di luar tubuh perempuan. Atau bisa juga memasukkan sel sperma dari laki-laki ke perempuan, tapi dengan cara yang di luar seks. Nah, bayi tabung ini adalah program yang merupakan metode dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Atau tidak bisa memperoleh keturunan saat berbagai metode lain tidak berhasil dilakukan. Misalnya ada suami istri yang gagal dalam menjalin hubungan atau gagal memproduksi anak. Itu solusinya hanya pada bayi tabung. Biasanya seperti itu. Nah, meski kini program bayi tabung sedang marak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, namun sebenarnya kegiatan yang satu ini masih menjadi pro dan kontra dalam iman Katolik kita. Nah, oke, kita sekarang akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu pandangan gereja tentang inseminasi buatan. Nah, dari artikel yang saya baca, Gereja Katolik Roma itu sebenarnya menentang segala jenis TRB dan kontrasepsi buatan karena memisahkan tujuan prokreatif seks dalam pernikahan. Nah, dari tujuan menyatukan pasangan dalam pernikahan, Gereja Katolik Roma sebenarnya mengizinkan beberapa penggunaan sejumlah kecil teknologi reproduksi dan metode kontrasepsi selain inseminasi buatan, seperti keluarga berencana yang meliputi pencatatan waktu ovulasi dan sebagainya. Nah, gereja memperbolehkan beberapa bentuk lain teknologi reproduksi yang melibatkan terjadinya konsepsi atau pembuahan dari persetubuhan, misalnya pelumas fertilitas dan lain-lain. Nah, Paus Benediktus ke-16 sendiri secara terbuka menegaskan kembali penentangan gereja Katolik terhadap fertilitas in vitro atau bayi tabung. Karena apa? Karena bayi tabung itu dapat menggantikan cinta antara seorang suami dan seorang istri. Selain itu, gereja menentang bayi tabung karena memungkinkan pembuangan embrio-embrio yang tersia-siakan dan dapat mengeliminasi hak hidup mereka.
Umat Katolik meyakini bahwa embrio adalah individu dengan jiwa yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, Gereja Katolik sendiri berpendapat bahwa infertilitas bukanlah suatu kemalangan secara objektif dan mendukung adopsi sebagai pilihan bagi pasangan-pasangan yang masih ingin memiliki anak. Jadi, bagi pasangan-pasangan yang tidak bisa memiliki anak, jalan pintasnya adalah adopsi. Karena apa? Dengan adopsi kita dapat membantu anak-anak yatim piatu, dan dengan adopsi kita dapat merawat anak yang dibuang oleh orang lain dan sebagainya. Kita bisa membantu mereka dengan kasih dan cinta yang kita miliki. Nah, yang pertanyaan yang kedua nih teman-teman. Apa pandangan pribadimu tentang inseminasi buatan? Jelas saya sendiri tidak setuju dengan adanya inseminasi buatan. Karena apa? Karena yang pertama, tidak menghargai hak asasi manusia. Karena apa? Kita membuang-buang sperma dan menyia-nyiakan embrio-embrio yang sebagai calon-calon anak di masa depan. Lalu yang kedua, butuh biaya yang banyak untuk inseminasi buatan. Yang ketiga, kita lebih baik mengadopsi anak jika kita tidak memiliki anak. Begitu teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Oke? Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Dadah.